Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 Mei. Presiden Lai Ching-te baru saja dilantik, Tiongkok sudah mulai sengaja memancing ketegangan di Selat Taiwan. Komando Zona Timur TPR Tiongkok mengumumkan akan melakukan latihan militer pengepungan Taiwan pada hari ini dan besok atas nama Hukuman Kemerdekaan Taiwan. Sementara Polisi Maritim Tiongkok melakukan latihan militer di perairan desa Wuqiu dan Tongyin. Disinyalir merupakan balasan Tiongkok pada isi pidato inaugurasi Presiden Lai. Petugas patroli laut memantau kapal polisi maritim Tiongkok memasuki perairan terlarang di desa Tongyin dan Wuqiu dan segera mengusirnya. Ini adalah ketujuh kalinya di bulan Mei kapal Tiongkok sengaja berlayar di perairan sekitar pulau luar Taiwan. Presiden Lai Ching-te baru saja menjabat tanggal 20, namun Tiongkok mengabaikan permintaan Amerika dan tetap memancing ketegangan di Selat Taiwan. Komando Zona Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok meluncurkan latihan militer gabungan pedang tajam 2024A di sekitar Taiwan tanggal 23 dan 24, mengklaimnya sebagai bentuk hukuman atas kemerdekaan Taiwan. 国军已经依照经常战备时期突发状况处置规定，简派海空以及地面兵力应对。 MND telah memperkuat upaya perlindungan keselamatan, sementara Biro Pelabuhan Maritim akan mengeluarkan informasi lalu lintas bahari untuk menjaga keselamatan navigasi. Pakar menganalisis berbeda dengan latihan militer pengepungan sebelumnya, kali ini Tiongkok melakukan latihan militer untuk melingkari Taiwan guna mengisolasi Taiwan dan pulau di luar dari bantuan. Selain itu, hanya butuh 3 hari sejak 20 Mei untuk menyelesaikan persiapan dan mengumumkan pelaksanaan latihan militer. Hal ini menunjukkan bahwa TPR Tiongkok hendak menonjolkan daya tempur kilatnya. Latihan militer serupa berpotensi terulang kembali secara lazim di masa depan. Pakar memperingatkan Tiongkok mungkin akan beralih dari mengusik Taiwan dengan jet dan kapal menjadi aksi latihan militer berulang agar Taiwan melonggarkan kewaspadaannya. Di masa depan, Tiongkok mungkin akan mengadopsi metode serangan cepat dari latihan militer ke pertempuran nyata untuk menguasai Taiwan. Pelaku percobaan pembunuhan bermarga Chien kemarin malam berhasil diringkus di sebuah apartemen di distrik Xinchuang, kota New Taipei setelah melarikan diri sepanjang 4 hari. Polisi menemukan oknum menggunakan nama palsu dan bekerja serabutan sambil bersembunyi dalam 2 hari silam. Dia akhirnya berhasil ditangkap. 4 hari setelah kabur dari rumah sakit, pelaku percobaan pembunuhan bermarga Chien diringkus di sebuah apartemen di distrik Xinchuang, kota New Taipei, tanggal 22 malam. Tersangka divonis dan ditempatkan di bawah pengawasan. Setelah kabur dari rumah sakit di Keelung tanggal 19, ia naik bus ke stasiun Nanjing Sanmin di kota Taipei pada sore hari yang sama. Jejaknya tercatat di sejumlah tempat meliputi stasiun Taipei, Ximenting, dan Keelungshan. Namun aparat kepolisian Taipei baru menerima laporan dari kepolisian Keelung tanggal 21 bahwa ia berkeliaran di Taipei. Polisi kota New Taipei mengutus tim pelacak untuk memeriksa kamera pengintai guna menelusuri keberadaan tersangka. 然后发现犯嫌的足迹，顺利在今天晚间7点顺利查获犯嫌到案。 Tersangka bahkan terekam mengunjungi kuil Tijang di Xinchuang tanggal 20 siang untuk meramal nasib dan berdoa agar dirinya tidak tertangkap, namun doanya tak terkabulkan. Ia pun terus berganti pakaian untuk mengalihkan perhatian. Polisi mengungkapkan, tersangka yakin dirinya tidak memiliki masalah kejiwaan dan kabur karena tidak tahan dengan lingkungan rumah sakit. Festival Perahu Naga atau Pecun sudah diambang pintu. Kebutuhan konsumsi daging babi naik, harganya pun melonjak dan hampir menembus $90 per kilogram, meningkatkan modal pelaku usaha bakcang. Cuaca panas memengaruhi pertumbuhan babi, tapi kebutuhan pasar terus meningkat. Harga daging babi diperkirakan akan terus melambung. Nasi digoreng bersama kerang scallop, suwiran jamur dan kuning telur asin ditambahkan daging perut yang direbus sampai kulitnya menjadi bening. Inilah bahan utama untuk membuat bakcang pada Festival Pecun. Tapi naiknya harga daging babi belakangan ini telah membuat banyak pelaku usaha bakcang merasakan tekanan modal. Karena harga bahan baku untuk membuat bakcang telah meningkat 10-20%, banyak pelaku usaha berencana menaikkan harga maksimum $5 per bakcang. Tapi ada juga yang menanggung sendiri kenaikan modal tersebut. Sabtu lalu, harga daging babi di lokasi produksi masih melonjak dan berfluktuasi pada $90 per kilogram. Dan menurut perkiraan pasar daging Yunlin akan terus melambung sebelum Pecun.
Jumlah sepeda U-Bike yang dapat disewa di kota Taipei, New Taipei, dan Taoyuan bertambah sekitar 1,5 kali lipat pada tahun lalu. Untuk menangkal terus meningkatnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran, mekanisme poin pelanggaran akan mulai diberlakukan pada bulan Juli. Andai kata pengendara melanggar 3 kali dalam setahun, rental sepeda akan dihentikan 14 hari. Bila ketahuan mengendara dalam keadaan mabuk, akan dihentikan 2 tahun. Sepeda U-Bike dapat disewa selama memiliki kartu terdaftar. Ada 168.000 kali penyewaan di kota Taipei setiap harinya. Namun seiring melonjaknya jumlah pengendara, warga juga merasakan bahwa tingkat pelanggarannya pun kian bertambah. Jumlah korban jiwa dan cedera dalam kecelakaan sepeda mencapai lebih dari 1.400 kasus tahun lalu. Guna meningkatkan keselamatan berkendara, Departemen Transportasi Kota Taipei, New Taipei, dan Taoyuan telah membahas ulang mekanisme sanksi pelanggaran U-Bike. Di masa lalu, pelanggar akan menerima pesan teks. Kedepannya, wadah baru akan ditambahkan ke area anggota pada situs atau aplikasi ponsel untuk memberikan informasi pelanggaran, termasuk menerobos lampu merah dan mengendara di jalur yang salah, tidak mendahulukan pejalan kaki, mengemudi di lorong beratap, memegang ponsel saat bersepeda, dan bonceng orang. Semuanya akan dicatat sesuai mekanisme poin pelanggaran dengan masa berlaku 1 tahun. Jika pengendara melanggar 3 kali dalam setahun, maka rental sepeda akan dihentikan selama 14 hari. Bila mencapai 7 poin, akan dihentikan selama 1 tahun. Selain itu, jika ketahuan mengendara dalam keadaan mabuk atau menggunakan narkoba, akan dihentikan selama 2 tahun. Epidemi enterovirus terus mengganas di Taiwan. Warga diingatkan untuk waspada, terutama anak kecil di bawah usia 5 tahun yang berisiko tinggi sakit parah jika terinfeksi. Di lain pihak, CDC mengumumkan kasus kematian pertama tahun ini akibat penyakit malaria yang diimpor. Pasien adalah seorang pria asing yang dikonfirmasi terinfeksi dan meninggal pada hari ketiga setelah memasuki Taiwan. Taiwan mencatat kasus kematian pertama akibat malaria untuk tahun ini yang juga kasus kematian kedua akibat malaria yang diimpor untuk 10 tahun terakhir. Pasien, seorang pria asing berusia 40-an tahun yang baru saja berkunjung ke Malawi. Dia mulai menderita asma dan sesak dada setelah memasuki Taiwan bulan Mei. Dikonfirmasi terinfeksi setelah berobat tanggal 20 dan meninggal hari yang sama. Sementara itu, wabah enterovirus juga semakin mengkhawatirkan. Pekan lalu tercatat lebih dari 17.000 pasien rawat jalan dan UGD di seluruh Taiwan, rekor tertinggi kedua dalam 10 tahun terakhir. CDC memperkirakan epidemi akan mencapai puncaknya pada akhir Mei atau awal Juni. Perhatian khusus hendaknya diberikan pada balita yang berisiko tinggi sakit parah jika terinfeksi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.